Haleluya. Senang sekali sudah sekitar 6 bulan kita tidak berjumpa sejak bulan Mei yang lalu. Kita sudah memasuki satu masa yang luar biasa sekali. Banyak orang di muka bumi ini terkait dengan angka. Ada yang nggak suka angka 4, ada yang takut sama 13. Kalau naik ke lift 1, 2, 3, 3A. Gitu. Saya kemarin hari Jumat pergi ke satu gedung di Jakarta, masih baru gedungnya. Lantainya 10, 11, 12, langsung 14. 13 entah kemana. Saya khawatir karena orang nggak suka angka 4, lahirnya 4 April 1944. Tanyanya kapan Pak? 3A, bulan 3A, tahun 19, 3A, 3A. Yang ketik di kelurahannya langsung pingsan. Banyak orang berpikir, wah kalau ada angka tuh terkait berkat. Oh jauh, berkat datang dari Tuhan Yesus. Nah, kita sedang memasuki masa-masa yang sulit hari-hari ini. Seorang teman berkata kepada saya, apakah krisis ini akan berlarut-larut? Jawaban iya. 50 tahun yang lalu orang berkata demikian. Katanya akhir zaman. Kok dari tiap tahun akhir zaman sampai sekarang akhir zaman, jangan-jangan 50 tahun lagi masih akhir zaman? Ya, saya juga mengerti ada beberapa orang yang skeptis seperti itu. Tetapi ini berita baiknya. Anda dan saya mendapat anugerah untuk merasakan the real akhir zaman. Ekonomi akan hancur, menyeluruh di semua tempat. Dan akan tiba nanti satu orang, satu kelompok orang yang akan datang menyelamatkan ekonomi dunia. Siapa dia? Wahyu 6 berkata, Antikris. Saya kasih Tuhan, waktunya sudah singkat. Itu sebabnya penting ikut cool. Promosi lagi. Kita buka firman Tuhan sebentar. Dalam 2 Raja-Raja yang ke-6. Yang saya mau cerita hari ini tepat kondisi yang terjadi seperti hari ini. 5.000 tahun yang lalu. Krisis menimpa, kelaparan menimpa. Saya kasih Tuhan, 2 Raja-Raja 6. Ayat 24. Tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Ini tindakan Elisa waktu Samaria atau Israel waktu itu, kerajaan Israel, 10 kerajaan dikepung. Mari simak baik, kondisi hari itu sama dengan seperti ini. Hari itu Israel dikuasai oleh seorang raja yang bernama Yoram. Asal kita mengerti saja, Yoram adalah anak dari pasangan couples yang sangat parah, yaitu suaminya bernama Ahab, istrinya, maminya bernama Izebel. Saya kasih Tuhan, pasangan yang parah seperti ini, yang rajanya payah, yang istrinya menyembah berhala, punya anak namanya Yoram. Yoram dididik dengan cara yang sangat unik sekali. Separuh dalam hidupnya, dia mengerti soal kealahan. Separuh hidupnya, dia percaya kepada klinik. Repot, Anda lahir sama saya lahir. Yang ngatur waktunya Tuhan, amin. Dan Tuhan tetapkan, siapa mengasihi dia, diberkati. Ini bukan masalah weton. Repot kalau kita punya weton salah. Kerja itu nggak boleh, ini nggak boleh. Jadi apa bolehnya? Sekali Tuhan, tindakan Elisa. Raja ini adalah seorang raja yang fasik. Walaupun dia tahu Tuhan itu adalah Allah Yahweh, tapi separuh dalam hidupnya, dia percaya klinik. Dia percaya kuasa kegelapan. Tetapi dia seperti raja-raja yang lain. Dia punya seorang penasihat yang bernama Nabi Elisa. Seorang nabi yang sangat terkenal sekali. Ketua para nabi. Elisa sendiri berarti adalah Allah menyelamatkan. Sekali Tuhan, kita yang ke-24. Kita mulai. Saya tidak baca semua. Ini krisis sedang melanda. Yang pertama, sesudah itu Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Ben-Hadad ini adalah pemimpin atau bos dari Naaman, Raja Aram. Dan ini luar biasa sekali, sangat baik. Ben-Hadad itu raja yang tidak pernah kalah perang. Hari itu. Jadi waktu dia menguasai Israel, semua orang ketakutan. Raja Israel sangat takut kepada Ben-Hadad. Karena dia punya panglima yang luar biasa, namanya Naaman. Dan dia mengepung Samaria. Maka terjadilah apa? Yang pertama, WHO menyebutkan kalau tidak ada perbaikan mengenai pola tanam, apabila tidak ada perbaikan dalam cara hidup negara-negara maju soal global warming, maka grain itu bisa rice, beras atau gandum,
Di masa tahun ke depan, ketersediaannya hanya mencapai 56 hari saja. Bahaya. Kalau makanan sudah habis, kerusuhan bisa timbul di mana-mana. Kita sudah ngalami di Jakarta ya. Kalau tempat pembelanjaan diserbu habis semuanya. Gitu. Tapi saya percaya, kita semua yang pertama bukan makan nasi, makan firman. Amin. Amin. Ya, nasi juga penting. Nanti jam 12 nasinya. Di luar sana sudah siapkan. Maka terjadi kelaparan hebat. Yang pertama, krisis itu kalau terjadi, yang pertama krisis itu soal makan. Berapa kita tahu, manusia tuh soal perut, itu penting loh. Ada patah mengatakan seperti ini, kalau engkau ingin memenangkan hati seorang pria, menangkan perutnya dulu. Karena pria tuh biasanya kalau dikasih makan enak, tentu cinta nanti. Gitu. Makanya ibu-ibu yang tidak bisa masak, les mulai besok. Di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak, seperempat kap air merpati seharga 5 shikal perak. 1 shikal itu seharga satu pekerjaan 1 hari. Tapi kalau shikal perak, itu seharga kerja kira-kira 2 minggu. Perhatikan baik-baik. Kepala keledai. Kita makan kepala ikan kakap, betul ya? Ya. Kepala kambing kita makan. Siapa manusia makan kepala keledai? Gak ada. Ini makanan yang paling murah, makanan tidak bermutu sama sekali. Lihat harganya, mahal sekali. 1 kepala keledai saja, itu harganya 80 shikal perak. Ini sama dengan kerja 80 kali 14 hari. Berapa itu? Kalikan sendiri. Kasih Tuhan. Ada orang hari ini dalam usahanya, keledai itu kan tumpangan ya. Kalau zaman sekarang yang mobil Anda. Ada yang sudah jual mobil buat makan? Hati-hati. Hari ini krisis sedang melanda. Jemaat, kalau zaman sekarang jemaat mulai pinter ya. Wih, bisa pesan ke restoran. Saya kalau Sabtu itu 3 minggu yang lalu, kalau Sabtu jatah cuci mobil. Sendiri. Loh kenapa? Sambil cari inspirasi. Untuk besok minggu khotbah apa? Ya kalau di kamar doa kan terlalu rohani ya. Atau di luar itu sambil menyembah Tuhan. Di saat badai, nggak ada badai padahal, kami nyuci mobil. Saya tanya Tuhan, besok itu Tuhan mau sampaikan apa sama umat Tuhan? Karena biasanya saya sudah punya bahan sendiri, tapi saya hamba Tuhan, jadi saya nggak boleh terima pesan dari orang. Tuhan mau ngomong apa? Dan cepat sekarang pintar sudah tahu nomor handphonenya pendeta. Kering lagi, cuci mobil kering. Halo, Shalom Pak Runa. Shalom. Bapak besok minggu di tempat saya ya? Iya betul. Pak, nah ini Pak. Sekarang lagi krisis Pak. Terus, besok kalau Bapak datang, jangan lupa Pak, berikan pesan-pesan dari Tuhan, kiat-kiat survive di tengah krisis. Pesan khotbah dia. Oh ya gitu. Pak, jangan lupa ya Pak, pokoknya khotbahnya yang dekat krisis. Kan biar menjawab kebutuhan jemaat, pada kebutuhan dia. Ya oke. Tuhan berkati sampai ketemu ya Pak besok, Tuhan berkati. Amin, tutup, saya bilangin Tuhan cerewet banget jemaatmu ini. Tapi Tuhan tuh baik. Itu saya baru ngomel begini, dasar cerewet, saya nggak terima pesanan manusia. Tuhan ngomong saya sampaikan, manusia pesan saya nggak akan sampaikan. Tuhan bilang begini, hambaku sampaikan pesanku. Wih, dia bicara. Enak jadi pendeta ya, Tuhan ngomong kita ngerti. Dengan bertobat dan tinggal diam, terletak kekuatanmu. Nah, minggu besoknya saya sampaikan di jemaat. Hari-hari ini pertama kali waktu krisis terjadi, waktu kegemparan menimpa muka bumi, hari itu Lehman Brothers baru rontok. Saya bilang kepada jemaat, slow down, jangan spending apa-apa dulu, bertahan dengan apa yang ada hari ini, jangan buat keputusan secara mendadak. Terus saya sampaikan, firman Tuhan berkata dengan bertobat dan tinggal diam, terletak kekuatanmu. Selesai kebaktian disamperin orang, Pak terima kasih Pak, cocok pas. Jadi saya ini luar biasa Pak, saya mau tanya, saya ini anak Tuhan, keturunan ketiga generasi Kristen. Pak, saya ini bisnis Pak, tapi kenapa ya Pak, kan saya orang benar Pak ya, kenapa uang saya pindah justru bukan ke tempat saya Pak, uang saya pindah. Jadi saya ikut ambles Pak uangnya. Oh gitu. Alkitab berkata, tinggal tenang, jangan panik. Wih Pak, saya mah anti panik. Saya itu doanya sering Pak. Mungkin juga ikut cool juga mungkin ya. Haleluya, promosi lagi.
Sudah ikut tuh belum? Ini bukan pesan-pesan dari gembala, enggak. Ini kehendak Tuhan. Haleluya. Saya kasih Tuhan, yang pertama saya bilang tinggal tenang. Oh, saya nggak panik sama sekali, Pak. Saya nggak panik. Tapi saya tetap percaya pada Tuhan Yesus. Pak, pesan kedua bilang begini, dengan bertobat. Berarti selama ini Anda licik lihai, lihat 4 gulipat, dilipat lipat kelipat, saya bilang. Langsung senyumnya jadi sedikit nyinyir. Oh, Tuhan berkati Pak, langsung lawyer pergi. Berarti kenapa uangnya ambles? Salah satu alasannya mungkin adalah dia tidak bertobat dalam perilakunya. Sekali Tuhan, keledai itu tumpangan sehari-hari. Pada hari itu pengepungan terjadi. Ingat baik-baik. Anda boleh tanya sama dukun. Kalau dukun mau santet orang, cari beton. Satu hari saya punya seorang rekan, dia itu punya pacar kabur. Ini pacarnya kabur. Ini dulu ya, masa kegelapan. Bukan sekarang sudah bertobat. Pacarnya kabur, nih perempuan mau cari pacarnya di mana? Dia cari orang sakti. Orang sakti bilang begini, gampang ketemunya. Tanggal lahirnya berapa? Terus si perempuan ini bilang begini, tanggal lahirnya sekian Pak. Namanya siapa? Dicari. Oh sorry ya, tanggal lahir yang dikasih ke kamu tanggal lahirnya palsu. Dia tidak lahir tanggal itu. Kenapa? Bapak kok tahu? Namanya beda. Dia bisa ngecek pakai download. Betul. Ini secara roh. Tapi Pak, saya mau cari pacar saya Pak. Saya kalau gitu gini saja. Pacarmu asal dari mana? Disebutkan kotanya. Anaknya siapa? Bin siapa? Belakangnya. Disebutkan namanya. Kotanya apa? Wilayahnya mana? Begitu disebutkan, dia cuma gini sebentar, pakai bunga. Oh, saya tahu. Orangnya tinggi, berkumis, sekarang ada di kota ini. Dan sudah menikah lagi. Kaget rekan saya itu. Ternyata kuasa gelap lebih cepat dari internet. Saya beritahu. Seorang dukun, kalau dia ingin menyantet, dia butuh cari waktu khusus satu. Dia nggak santet sembarangan. Tadi pagi saya cerita, ada seorang dukun yang sudah bertobat. Ini dukun pada zaman dulu sudah bertobat. Saya tanya, Pak, Bapak itu terima order santet apa enggak? Oh ya terima. Apakah Bapak terima order langsung nyantet? Oh enggak. Orang yang paling susah disantet, itu ada 2 macam. Yang pertama, yang sibuk. Kalau orang sibuk, yang nganggur bertobat gitu. Ini sibuk, kalau orang sibuk itu disantet susah. Tapi kalau nganggur cepet. Yang kedua, orang yang kalau hari Minggu begini. Yang seperti Anda dan saya ini loh, menyembah Tuhan. Dia bilang, hati-hati Pak. Kalau nyantet orang Kristen, jangan hari Sabtu Minggu. Kalau pas dia lagi ibadah disantet Pak, itu bisa pulang kena bisa mati. Betul. Dan saya bilang gini, Bapak jangan bercanda. Saya bilang, Bapak masa gak pernah terima santet orang Kristen? Oh saya terima. Tapi kalau nyantet orang Kristen, ada 2 macam orang Kristen. Nah, ini karena baik-baik. 2 macam orang Kristen. Yang pertama, yang selubungnya tebal, sama selubung tipis. Selubung tebal kayak apa Pak? Itu loh Pak, yang tiap hari ke gereja. Jadi kalau Anda pulang ke gereja, suami, istri, bapak, ibu Anda, anak Anda bilang gini, tiap hari gereja, tidur di gereja sana. Tenang saja, selubung Anda tebal. Apa yang ikutku? Wah itu tambah tebal lagi selubungnya. Oh, luar biasa itu. Sebenarnya Tuhan. Kalau yang tipis kayak apa? Dia bilang begini, Pak, nyantet orang Kristen, itu pilih waktunya Rebo, Kemis, Jumat. Saya bilang, kok bisa gitu gimana? Saya kaget, dia bilang begini, Pak, kalau hari Minggu, itu tebel. Tunggu Senin. Biasanya Pak, itu turun sedikit. Sejak zaman Bretton Woods, 1984 sampai hari ini, perhatikan baik-baik, semua krisis keuangan dunia jatuhnya hari Senin. 2930 Great Depression, 87 minyak, krisis semuanya Senin. Hati-hati sama Senin. I hate Monday. Saya kasih Tuhan, kenapa Senin? Saya baru mengerti. Hari pertama satu hari Minggu adalah hari Minggu. Hari Minggu disebut dengan nama Ahad. Ahad tadi 1. Minggu disebut dengan nama Domingo atau Domingus. Domingo itu artinya hari Tuhan. Saya tahu.
Iblis kalau mau bikin kehancuran, tidak pernah mendahului Tuhan. Harus perayaan dulu, baru kehancuran. Anda coba lihat baik-baik. Pernahkah bangsa Yahudi diserang oleh musuhnya tepat pada perayaan? Belum pernah terjadi. Semua kehancuran terjadi setelah masa perayaan. Saya bilang tepat pada pergantian tahun nanti. Setelah itu, krisis global akan mulai menimpa. Orang yang tinggal bersama dengan Tuhan, ada bersama dengan Tuhan di hari Tuhan. Hidupnya selamat. Kalau Anda nggak mau kena krisis, gampang. Hidupnya harus mendahului krisis. Hanya satu yang mendahului krisis. Namanya Tuhan Yesus. Tinggal dan kita tidak tergoncangkan. Kasih Tuhan. Dan si dukun ini bilang, kalau sudah hari Rabu sama Kamis Pak, itu selubungnya makin tipis. Nah kalau Jumat, itu mungkin lebih tipis lagi. Kirim santet, 75% pasti masuk. Oh saya baru tahu, ternyata orang fasik, orang kuasa kegelapan, kalau ngirim ilmu, itu cari waktu. Makanya hari-hari ini unik ya, hancurnya aneh. Tadi malam saya melihat cerita yang sangat mengagetkan sekali. Ternyata yang namanya banjir. Banjir tiba-tiba sudah mengenal. Ini baru permulaan, baru panjernya katanya. Saya Tuhan yang pertama. Ada orang sudah menjual mobilnya untuk makan. Saya nggak tahu mungkin Anda ngalami seperti ini atau mungkin belum ngalami seperti ini. Saya Tuhan yang pertama. Krisis keuangan, kelaparan menimpa. Anda tahu tai merpati itu butuh bahan bakar. Bensin. Harga bensin dikatakan berapa? 5 shikal perak. 5 kali 14. Harga bensin 1 cup sama dengan 70 hari kerja. Sekarang bensin lagi turun. Saya Tuhan, ini krisis. Berikutnya. Yang pertama krisis apa? Keuangan dulu. Berikutnya, hati-hati sama krisis keuangan yang menimpa berikutnya. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, dan seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolong ya Tuanku Raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak tolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikan kah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian raja berkata, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki." Ups, sadis ya. Orang kehilangan kasih, ini orang makan anaknya laki-laki. Jadi satu bayi buat 2 orang sekali makan. Ini bayi masih kecil pasti. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi waktu raja mendengar ini? Dia berkata, "Jadi kami masak anakku laki-laki dan mau makan dia, tapi ketika aku bertanya kepadanya pada hari berikutnya, beri anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakannya pakaiannya. Sedang ia berjalan ke atas tembok, lihatlah pada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya." Yang kedua, kalau sudah yang namanya krisis menimpa, keuangan menimpa. Yang kedua, krisis kasih. Yang kedua sebelum itu ada lagi, ayat 27. "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apa aku dapat menolong engkau?" Setelah krisis keuangan, yang kedua krisis iman. Si iman mulai sulit dicari, iman banyak. Saudara Tuhan, perhatikan baik-baik. Waktu orang mengalami goncangan keuangan, biasanya imannya 50%. Orang kalau mengalami kesulitan keuangan, nomor 1, dia jarang mau keluar rumah. Gak mau bergaul. Saya khawatir kalau yang gak mau ikut pool, mungkin duitnya lagi kurang. Pool lagi gitu. Jika saya Tuhan, dalam kondisi seperti ini, imannya drop. Raja sendiri gak yakin bahwa Tuhan bisa tolong. Raja gak yakin. Mereka sedang Tuhan yang ketiga. Terjadi krisis kasih. Kalau sudah uangnya kena, imannya gonjang-ganjing, kasihnya mulai luntur. Saya nggak tahu apa yang menimpa kita hari-hari ini, tapi saya percaya dalam setiap masalah selalu ada rencana Tuhan. Saya nggak tahu berapa Bapak Ibu pernah mendengar cerita kisah saya, berapa yang sudah ikut KOM pasti mendengar kisah ini.
Mobil yang dipakai oleh istri saya itu berbunyinya begini, sering-sering ser, bukan dangdutan ya, sering-sering ser. Waktu dia pulang, dia panggil saya dengarkan, oh iya bunyinya nggak enak. Dan saya bilang sama dia, kamu beresin sendiri ya? Iya. Saya kalau mobilnya rusak ya bawa ke bengkel, tapi kalau kecil-kecil saya seneng tak-atik sendiri. Saya kutak-atik nggak ketemu. Saya pikir daripada ini waktunya, kan kita hidup dengan panggilan kita saja ya, panggilan pendeta ya khotbah, gitu. Jangan benerin mobil gitu. Kasih Tuhan, saya bawa itu, saya bilang sama istri, nanti saya beresin. Aku mau kamu yang turun tangan sendiri, biar aman, jadi jangan disuruh orang lain. Ya, saya janji, saya yang bawa sendiri. Di sebelah perumahan saya, itu ada satu bengkel. 2 bengkel sebetulnya, besar. Saya paling anti bawa bengkel ke tempat bengkel yang tidak resmi. Kalau nggak resmi, pinggir jalan, kalau dia harus nginep nggak aman. Kalau di bengkel resmi kan nginepnya aman. Jadi saya bawa ke sana, saya kenal dengan orangnya, dia buka 2,5 jam dibongkar, nggak ketahuan sama sekali. Dilepas semua bunyinya, sering ser. Pak, ini saya tutup lagi saja, Bapak bawa pulang seminggu, kalau ada masalah kesini lagi. Ya ampun, saya bilang ini yang bawa istri saya, sama anak saya. Lah kalau saya pulang, pendeta jarang di rumah toh. Kalau ada apa-apa siapa tanggung jawab, saya bilang. Tapi nggak ketemu Pak, Bapak pulang aja. Sepanjang perjalanan, hati saya begini. Ini apa? Masalah apa kayak begini, saya bilang. Saudara Tuhan, kalau Anda mengalami masalah, nomor 1, jangan cepat-cepat selesaikan pakai kemampuan kita. Manusia jatuh karena kalau dia ketemu dengan masalah yang dia bisa. Kalau saya punya masalah, saya akuntan. Kalau punya masalah keuangan, hati-hati. Kalau Anda dokter, punya masalah kesehatan, hati-hati. Kalau masalah itu biasanya sesuai sama background kita, biasanya kita nggak pakai doa lagi. Kenapa? Kita ahlinya. Hati-hati. Kalau masalah bukan background Anda, biasanya Anda cari Tuhan, cari pendapat kedua, cari pendeta. Biasanya begitu. Minggu lalu saya ketemu pengusaha, dia stres, terus dia cerita masalah dia. Terus temannya bilang begini, kalau sudah begini baru cari pendeta. Saya bilang sama dia, sudah krisis baru cari pendeta. Gitu. Saya kasih Tuhan, saya bilang ini gimana? Kalau setiap ada masalah, langsung selesaikan pakai uang. Kita nggak pernah tahu loh, itu masalah selesai karena uang kita apa karena Tuhan. Manusia kalau dalam hidup ini jarang melihat pertolongan Tuhan. Imannya begini. Tapi kalau Anda dan saya sering melihat pertolongan Tuhan, nanti kalau kita ketemu masalah berikutnya, kita bisa bilang begini, kalau Tuhan pernah tolong kita di masa yang lalu, Tuhan tolong saya sekali lagi. Kalau saya pernah ditolong di masa yang lalu, Tuhan akan tolong saya sekali lagi. Saya Tuhan, saya pulang ke rumah, istri bilang begini, gimana sayang? Gak tahu, ini ada masalah yang gak jelas ini. Loh terus gimana? Ntar deh, saya naik ke atas, saya buka baju, ganti pakai baju rumah. Saya diem, saya tahu. Kalau sudah ada masalah begini, nomor 1 nggak boleh hubungi. Nah kalau saya nggak boleh hubungi pendeta, mau saya pendeta sendiri kok. Hubungi Tuhan. Gitu. Mobil punya Tuhan, istri punya Tuhan, anak dari Tuhan. Tanya sama yang ngasih. Saya ambil gitar. I surrender all to Jesus, blessed Savior, I surrender all. Tuhan bicara, ini anaknya pendeta nih, Tuhan bicara. Nah, bawa mobilmu ke bengkel di kota wisata, legenda wisata. Bapak Ibu orang Jakarta pasti tahu kota wisata Cibubur, legenda wisata. Yang bikin macet ya Bapak Ibu semua lihat biasanya. Saya kalau udah hari Minggu tuh udah lemes sekali. Yang ikut kok pasti tahu saya pernah telat. 11:30 dari Mekarsari, jam 1 baru di depan perumahan saya. Macet. Saya lihat dari mana nih? Oh, para pengunjung dari Jakarta. Rumah saya tuh paling depan, perumahan paling depan. Legenda kota wisata tuh paling ujung. Jaraknya 8 kilo, pulang pergi 16 kilo. Saya bilang gini, aduh, apa nggak ada yang lebih dekat? Tapi saya langsung bertobat. Dalam hati saya, kenapa? Loh yang punya mobil dia. Saya kan cuma supir. Anda pernah ketemu sama supir seperti ini?
Pak, besok saya mau berangkat pagi-pagi ya. Itu bensin tolong dipenuhin sekarang. Jangan sampai nanti tengah jalan berhenti. Ya Pak, besok pagi bensinnya masih habis. Apa kata Anda? Pak, 3 bulan gaji Pak ya. Saya Tuhan, saya mikir gini. Orang yang punya mobil dia suruh ke bengkel sana, kenapa jadi supirnya malah nolak-nolak? Ya sudah, oke Tuhan. Saya ganti baju, saya turun. Loh saya mau kemana? Tuhan suruh bawa mobil ini ke bengkel dekat kota wisata yang lagi ada wisata. Istri bilang, kok jauh banget? Gak ada deket. Saya bilang sama dia, tanya saya yang punya mobil. Saya pergi naik mobil. Sepanjang jalan saya bilang gini, Tuhan, kenapa jauh banget? Nggak ada lebih dekat. Tapi saya langsung bertobat, kenapa? Nanti kalau Tuhan bilang begini, nak batal ke Bandung sekarang. Anda sering seperti itu? Lihat prosesnya. Sepanjang jalan ada bengkel resmi 4, ada bengkel besar 7, bengkel kecil puluhan. Saya bingung, bengkel yang mana? Ini bukan Tuhan bilang gini, nah masuk ke bengkel yang pelangnya biru, temui seorang yang berkumis lebat, dialah montirnya. Enggak begitu, itu dukun. Saya coba bilang, Tuhan sudah mau sampai, yang mana? Saya bilang gini, Tuhan, saya sudah nurut sama Tuhan. Pokoknya bengkel yang menurut mata saya bagus, saya masuk. Kalau Tuhan setuju, biarkan. Kalau nggak setuju, batasi jalan saya. Saya lihat yang cukup bagus, saya masuk. Belum. Saya turun, Pak, bengkel ini bilang begini, nggak ketemu, bilang begini, tolong dibuka. Dan dibuka semuanya. Masalah sudah menimpa itu. Dan saya sudah kehabisan waktu sekali karena sore saya harus pelayanan lagi. Siang-siang itu dibuka 2,5 jam. Pinggir jalan itu bangkunya tuh kena oli hitam. Debunya Saya udah gak tahan debu, di pinggir jalan duduk. Saya bilang ini inilah seorang imam. Pelayan keluarga, ya toh. Bapak-bapak, kalau istri dibantu seperti itu, sayang loh sama kita, betul. Saya duduk situ, saya bilang ini demi istri. Kan sudah janji, mau bawa sendiri, gak nyuruh orang lain. Saya duduk sana. Lagi dibuka. Pak, montir bilang ini masalahnya begini Pak. Tensionernya di timing belt. Bapak Ibu ini khotbah bukan diklat teknik. Kalau nggak tahu bilang aja iya ya. Tensioner itu bentuknya kayak cincin. Kepotong 2. Cincin pecah jadi 2. Bahaya sekali. Penyebabnya adalah per valve sebesar ini. Saya langsung lemes. Barang sekecil ini barang sepele harga murah, tapi nyarinya nauzubillah min zalik, susahnya minta ampun. Saya udah lemes. Saya bilang, Bapak naik motor aja, cari sepanjang Cibubur ini loh Pak. Ini mobil gak bisa jalan nih, sudah turun semuanya. Saya bilang sama yang punya bengkel, kamu cari ke Asam Reges, Palmerah, semua. Saya telepon bengkel resmi. 5 bengkel resmi Jakarta, gak ada yang punya barang. Bogor 1 gak punya barang, Bekasi 1 gak punya barang, 7 tempat gak punya barang resmi. Pak, harus inden. Berapa lama? Besok sore baru tiba, mateng, nginep lagi 2 hari saya bilang. Ya sudah, sambil lemes nunggu montirnya pergi, saya diam, kaki saya selonjorkan, kena debu. Yang punya bengkel bilang gini, Pak, Bapak tinggal di mana? Basa-basi dong, ngobrol-ngobrol. Dia ngomong gini, Pak, boleh nggak saya cerita masalah saya sama Anda? Lah, saya punya masalah, dia punya masalah. Jeruk makan jeruk itu. Saya bingung. Saya mau nolak nggak enak, pengen tidur nggak enak, tapi udahlah. Dalam hati bilang begini, kamu kan pendeta, ada domba mau ngomong saya diemin aja. Ya sudah Bapak cerita, Pak saya maaf ya, saya merem ya, saya nggak tidur, Bapak cerita aja. Dalam hati begini, nggak enak ceritanya saya tidur. Saya selonjor, saya diem, dia cerita. 1 tahun 4 bulan lamanya dia punya masalah. Ada orang datang kepada dia pasang aksesoris, pulang dibayar. 3 bulan datang lagi bilang, dealer mengatakan kalau pasang begini bisa meledak mobilnya. Jadi minta diganti barang baru. Mana bisa dia bilang, orangnya marah maksa, dipukul, diganti. 4 bulan datang lagi. Ini mobil bisa berantakan, sekarang saya minta ganti rugi 10 juta. Saya ini mana punya uang begitu banyak Pak. Terus ada polisi lalu lintas, saya panggil menengahi sengketa saya. Diancam sama orang itu. Saya jenderal gak takut, pangkatmu bisa turun. Polisi lalu lintas bilang gini sama yang punya bengkel. Dia maunya apa sih Pak? Minta 10 juta. Udah bayar aja Pak. Dia ke polsek, bikin berita acara 5 jam diperiksa.
Dikasih 5 telepon reserse. Kalau datang lagi orangnya, telepon saya. Setelah datang lagi orangnya, ngancem. Dia bilang, dia telepon resersenya. Cuti, keluar kantor, tidak dinas, makan siang, entah kemana. 5 orang gak ada semua. Orangnya ngancem. Dan orang ini mengaku tinggal di perumahan saya, perumahan militer. Saya tanya sama dia, warna mobilnya apa? Ungu. Saya bingung. Darat hijau, udara biru, laut putih, polisi hitam. Ungu tuh mobilnya musuhnya Batman. Joker hijau, ya ungu. Ungu, saya bilang. Mana ada aparat mobilnya ungu? Ya nggak tahu lah Pak, ini pemerasan penipuan, saya bilang. Ya sudah, saya bilang. Terus, Pak, saya ini stres Pak, setahun 4 bulan tidur nggak enak. Saya ini nggak berani masuk ke dalam bengkel ini Pak. Ini hari pertama saya masuk bengkel setelah 4 minggu nggak masuk. Ini hari pertama. Begitu didengar begitu saya buka mata. Berarti Tuhan suruh saya kesini ngapain? Mendengarkan si jeruk ini. Jadi saya buka mata, saya tegakkan sandaran, saya dengerin dia. Terus gimana? Oh saya tahu, melalui cerita ini, Tuhan mau bikin mujizat sama dia. Kok bisa saya disuruh ke sini? Buka mata, buka telinga. Hari-hari ini pertolongan sedang dalam perjalanan. The help is on the way. Besok pagi saya naik sepeda turun dari perumahan saya ke bengkel yang pertama. Ikhtiar, cari usaha. Berserah bukan berarti ada diam-diam aja loh. Saya cari usaha. Baru 100 meter, kring. Halo, Pak Aruna, iya. Pak dari bengkel, ya kenapa? Pak, valve-nya sudah ketemu, tinggal 1 keselip. Siapa yang sembunyikan? Tuhan. Kalau nggak selip, nggak mungkin saya pergi. Tinggal 1 keselip. Pak, diantar ke rumah saya. Harga 30.000 minta diantar. Bapak ambil sendiri sini dong. Anda di mana? Tebet, mateng. Saya bilang Tebet. Cibubur Tebet, janji sama istri ngambil sendiri loh. Ya sudah saya ambil. Sekarang nggak bisa Pak, nanti sore baru datang. Aduh, saya bilang nginep dong 2 hari. Ya pokoknya nanti sore baru datang. Saya bilang sama istri, gara janji sama kamu nih. Nah ini kalau pria kan dipegang omongannya, betul nggak? Amin para pria. Pria? Oh. Saya kasih Tuhan, saya bilang sama istri, saya udah janji sama kamu, saya pergi sendiri. Nyetir mobil, ambil sendiri. Ke bengkel. 20, 40, 8, 16 lagi 2 kali, 72 km. Nih barangnya, saya duduk, pasang. 32.250 rupiah. Sampai di sana, lagi dipasang, orang ngomong lagi, Pak terima kasih ya Pak, saya pelong. Boleh cerita yang lain nggak Pak? Ya, kenapa? Pak, kalau orang punya masalah tapi punya seorang bapak, ayah Pak, itu enak Pak. Ada yang mengayomi. Papi saya meninggal waktu saya usia 8 bulan. Saya nggak punya papi. Cilaka saya bilang itu. Sebentar lagi dia propose sama saya minta jadi papinya dia. Saya bilang enggak deh, makasih dia dalam hati. Gini ya Pak, orang tuh punya papi nggak punya papi tergantung dari nasib. Ada yang punya papi, ada yang nggak punya papi. Kalau Anda ditetapkan Tuhan nggak punya papi, terima aja. Nanti punya papi, papimu judi, selingkuh, kamu nangis-nangis. Udah terima aja. Pak, tapi saya pengen punya seorang ayah. Waduh, ngotot nih. Saya teringat dengan HMC. Hana masa coy. Saya bilang sama dia soal HMC. Hati Bapak, air matanya keluar. Gambar diri, air matanya keluar. Lagi saya bicara mengenai hati Bapak. Karyawati dia datang ke sana, ikut mendengarkan. Duduk situ. Lah pendeta lagi kirim urapan tingkat tinggi, dia lewat, kesamber lah. Sekalian, saya bilang sama dia, saya sikat sekali tembak 2 jiwa. Saya kasih alamat pendeta teman saya terdekat di sana. Begitu HMC ada, kalian berdua orang pertama saya undang. Saya bilang saya tinggalkan. Ini alamat gerejanya. Terima kasih Pak. Saya kasih Tuhan. Besoknya 2 hari kemudian saya ditelepon sama dia. Orang yang mau mengancam dia, anaknya, istrinya, ibunya, adiknya datang ke bengkel tersebut, datang minta maaf, pegang orang ini supaya jangan dibawa ke polisi. Saya Tuhan, orang stres ternyata.
orang sakit jiwa baru dinyatakan sembuh oleh rumah sakit di Jakarta Selatan. Saya bilang ini keluarganya parah nih. Baru sembuh pergi sendiri, ya begini nih. Gak bunuh orang sudah bagus, saya bilang. Saya kasih Tuhan, orang ini bersuka cita cari masalahnya selesai. Saya kasih Tuhan, iblis menampi nyawa istri saya. Tetapi akibatnya 2 orang mendengar soal Tuhan, yang terakhir iblis dipermalukan. Krisis boleh menimpa soal keuangan. Yang kedua, krisis iman. Hati-hati, jaga iman kita baik-baik. Yang ketiga, krisis kasih. Mari kita lihat bagaimana penyelesaian dari Tuhan Yesus untuk hal ini. Ayat ke-31. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Karena penasihatnya adalah Nabi Elisa, begitu rajanya mengalami kegoncangan kerajaan, dia akan membunuh Elisa. Adapun Elisa duduk di rumahnya, para tua-tua duduk di rumahnya bersama-sama dengan dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahulunya, tapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada tua-tua itu, tahukah kamu bahwa the son of murderer, bukan pembunuh ya, anak si pembunuh, dia ngomongin soal Isabel, maminya, menyuruh orang memenggal kepalaku. Awas-awaslah apabila suruhan itu datang, segera tutup pintu, tahan dia supaya jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Setelah dia berbicara dengan mereka, adalah raja mendapat dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi? Hati-hati, semua yang menimpa hidup kita, kalau bagi orang fasik membawa kehancuran, bagi orang beriman akan membawa satu perbuatan baik, hikmah yang baik. Ayat berikutnya, 7. Yang pertama, berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Ini penting nih, dengar firman Tuhan hari ini. Beginilah firman Tuhan, besok. Ini kalau besok ini bukan besok orang Jawa ya. Orang Jawa kalau ngomong, kapan aku boleh mampir ke rumahmu? Mau ngapain? Kan naksir. Ya aku mau main aja. Ya wes, mengko. Kalau orang Jawa bilang mengko, itu artinya nanti. Artinya bisa datang, bisa tidak. Tapi kalau orang Jawa bilang gini, kapan boleh main? Wes, sesok-sesok baik. Artinya tidak. Besok orang Jawa artinya tidak. Kalau orang Jawa sudah bilang tidak, artinya sampai nanti tidak. Jadi itu Jawa, kalau Jawa begitu ya. Ini bukan besoknya orang Jawa, ini besoknya orang Israel. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung terbaik akan berharga sesikal. Bukan sikal perak, sikal biasa. Dan 2 sukat jelai berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Saya percaya di tempat ini, Anda yang pernah main saham, main indeks, siapa manusia di muka bumi yang bisa tahu nilai besok? Pasti kaya raya. Pasti kaya raya. Gak ada yang tahu. Tapi firman Tuhan bisa tahu. Besok, luar biasa. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab Abi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masa hal itu mungkin terjadi? Jawab Abi Allah, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Hari-hari ini firman Tuhan disampaikan. 3. 4 orang sakit kusta ada pada pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk di sini sampai mati? 4 orang ini mungkin adalah bekas seorang petinggi. Pintu gerbang bicara tempat terhormat. Orang kalau hidupnya kena kusta, dosa, dia akan tersingkir dari posisinya. Hati-hati hari-hari ini. Singkirkan dosa kusta dari hidup kita, karena kalau tidak, kita tersingkir. Orang kusta ini mungkin itu seorang hakim di sana, mungkin seorang tua-tua di sana. Saat dia kena kusta, dia terisolir. Dosa membuat kita terisolir dari orang lain. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita mati juga. Jadi sekarang, malah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka memberikan kita hidup, kita akan hidup. Jika mereka mematikan kita akan mati. We shall only die. Bahasa kerennya, paling-paling juga mati. Ayat 5. Pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk tempat perkemahan orang Aram.
Tapi ketika mereka sampai pinggir tempat perkemahan orang Aram, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja orang Het, orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka dalam sebuah kemah, makan dan minum. Sudah itu mereka mengangkut dari sana emas, perak, pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang di sana, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, tidak patutnya kita lakukan ini, hari ini ialah hari kabar baik. Tapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang kita pergi menghadap untuk memberitakan hal itu ke istana raja. Perhatikan baik-baik apa yang diperbuat orang kusta ini untuk dia lepas dari krisis. Waktu dia diberkati, orang kusta yang bertobat, ini orang kusta sudah tersingkir dalam kehidupannya. Mungkin kita pernah salah dulu, mungkin kita pernah berdosa. Tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberi kita kesempatan kedua. Kalau kita bertobat, orang kusta ini bertobat dan bilang gini, sudahlah, kita sekarang berjalan. Waktu dia diberkati, langkah pertama, dia men-share berkatnya. Orang sering bilang ini, Pak, di masa sulit seperti ini, kita aja hidup belum tentu cukup, Pak. Nah, kita berkata, kasih makan orang miskin. Ini penting sekali. Give to the needy. Waktu orang kusta mendapat berkat, dia teringat orang-orang kelaparan. Mereka makan enak di sini, di Israel kelaparan. Tapi mereka berkata, tidak patut yang kita buat ini. Kunci untuk lepas dari krisis iman, keuangan, kasih. Yang pertama adalah menguatkan hati kepada Tuhan dan give to the needy. Berikan kepada orang yang lemah. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota, menceritakan kepada orang itu katanya segala hal yang terjadi. Kemudian apa kata raja? Ayat 12. Sekali masih malam, raja bangun lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah aku terangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan sebab mereka keluar dari tempat persembahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dalam kota ini, kita tangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk di dalam kota. Orang kalau sudah imannya jatuh, mendengar kabar baik, gak percaya loh. Ada orang yang pernah ditipu temannya, sampai hari ini gak pernah mau ngasih orang lagi. Saya pernah ditipu sama orang, jutaan, pernah. Memalukan sekali. Pendeta, sekolahan, ditipu sama orang gak sekolahan. Kok bisa? Bisa. Tapi apakah setelah itu saya ingat pada masa itu saya masih kira-kira 10 tahun yang lalu. Dalam kondisi kesel, orang udah ditipu kesel ya. Saya mencari seorang hamba Tuhan yang sudah senior sekali. Waktu dia keluar, dia baru bangun tidur. Saya ngomong sama istrinya panjang lebar, dan dia keluar dari kamar. Dia nggak tahu masalahnya. Dia bilang begini, Aruna, mulai hari ini, jangan kapok ya berbuat baik sama orang. Tuhan tetap melihat hatimu. Saya nggak ngomong panjang-panjang. Saya minta pamit, saya pulang. Saya ngerti itu pesan Tuhan. Banyak orang pernah ditipu, setelah itu dia kapok berbuat baik lagi. Ada orang pernah disakiti, sejak itu dia anti bersikap baik karena dia tidak mau sakiti kedua kali. Salah. Itu seperti Raja Israel Yoram. Waktu dia pernah jatuh imannya, dia tidak percaya semua Tuhan, dia hancur ekonominya. Satu hari mendengar kabar kelimpahan, dia berkata, mosok bisa. Setelah dia nggak percaya kabar baik, kenyataan dia tidak percaya. Tetapi kita berkata, dalam kondisi sudah parah, mereka pergi juga. Ayat ke-16.
Maka keluarlah penduduk kota menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu, sesukat tepung terbaik berharga sesikal, 2 sukat jelai berharga sesikal. Sesuai apa? Firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tapi rakyat menginjak-injak. Nah, ini rebutan sembako ya, sama ya. Di mana-mana sama. Israel ada, Indonesia ada. Di pintu gerbang ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakan pada waktu raja datang mendapatkan dia. Saudara Tuhan, sesuai firman Tuhan. Saya masih teringat sekali firman Tuhan dalam 2 Tawarikh 20 ayat 20. Bisa ditanyakan sebentar? 2 Tawarikh 20 ayat 20. Dalam kondisi sulit dalam hidupmu, kalau kau mengamati yang pertama, percaya sama Tuhan, dia masih bikin mujizat sampai hari ini. Yang kedua, ini saatnya, terang itu nyala, saatnya. Ayat 20. Berikut, yang bawahnya. 2 Tawarikh 20 ayat 20. Percayalah kepada Tuhan. Next. Nah, yang bagian B, percaya kepada Tuhan Allahmu, kamu akan tetap apa? Teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Hari-hari ini dengan firman Tuhan. Dapatkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bisa melihat ke masa depan. Saudara Tuhan luar biasa sekali. Apa yang terjadi? Ayat 19. Pada waktu itu, kembali ke 2 Raja-Raja tadi. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan buka tingkap-tingkap di langit, masa kan hal terjadi? Mungkin terjadi. Tapi Elisa berkata, sesungguhnya kau melihat dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi pada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah ia. Jangan tidak percaya hari ini. Semua yang terjadi menimpa hari ini telah digariskan, telah dituliskan dalam firman Tuhan, hanya bagi orang yang tinggal di bumi. Bagi orang yang tinggal dalam kerajaan surga, berlaku hukum yang berbeda. Saya masih kita buka firman Tuhan dalam Yesaya 45. Janji firman Tuhan kepada kita. Ayat 14. Mari kita lihat cara hidup si kusta tadi. Dia dosa, dia tersingkir hidupnya. Satu hari dia menguatkan hati kepada Tuhan. Waktu dia pergi, Tuhan menyertai mereka dan menimbulkan kegentaran bagi musuhnya. Waktu mereka diberkati, mereka teringat kepada orang yang lapar di kotanya. Yesaya 45 ayat 14. Beginilah firman Tuhan sama-sama. Hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia dan orang-orang Sheba, orang yang tinggi perawakannya, akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka berjalan di belakangmu dengan dirantai, mereka sujud kepadamu dan membujuk engkau, katanya, hanya di tengah-tengahmu ada Allah dan tidak ada yang lain, di samping dia tidak ada Allah. Orang yang tak memiliki Tuhan hari-hari ini akan melihat tangan Tuhan. Saudara Tuhan, berkat baik-baik, singkirkan semua kusta. Ini saatnya kita bersih-bersih. Bersih-bersih. Kegoncangan ini tidak akan masuk ke dalam rumah orang yang sudah bersih-bersih. Telah disampaikan oleh gembala pembina kita berkali-kali dari atas mimbar, inilah tahun kelahiran, pelipat gandaan, tahun penuaian, tahun panen raya. Tapi sebelum itu tahun pembuahan. Biarkan semua yang lahir dalam kehidupan kita. Kalau lahir harus ngandung dulu tuh. Kalau mengandung ada satu hubungan yang intim. Banyak orang sekarang punya ide, gak pakai hubungan intim, gak pakai ngandung, langsung lahir. Hari-hari kalau kita bikin sesuatu dalam hidup ini, berdoa dulu. Tanya pendapat firman Tuhan. Apa yang terjadi? Biarkan krisis itu lewat. Dunia akan mengalami keuangan krisis. Yang kedua, krisis iman. Yang ketiga, krisis kasih. Dan ini menimpa banyak orang. Tapi saya percaya umat yang diberkati berlimpah-limpah. Amin. Dalam segala hal, apapun yang menimpa kita, jadikan itu sebagai satu rencana Tuhan untuk kita melihat mujizat.
Kalau kita mengalami masalah, jangan cepat-cepat pakai keahlian kita, jangan cepat-cepat pakai tenaga kita, jangan cepat-cepat pakai background keahlian kita. Jangan cepat-cepat pakai uang kita. Saya baru tahu, saya pikir gini, andai kata itu mobil waktu itu rusak, saya telepon bengkel resmi, bawa mobil, naikkan ke atas truk, masuk bengkel, bayar, selesai. Maka saya akan kehilangan 2 orang. Siapa tahu orang lain dipakai oleh Tuhan untuk menginjili 2 orang itu. Tapi saya sendiri gak melihat apa-apa. Karena tidak melihat apa-apa, saya pikir dengan apa yang saya punya, masalah selesai. Akibatnya apa? Saya tidak melihat tangan Tuhan. Apabila kita sering menggunakan apa yang kita punya, sumber daya kita, untuk menyelesaikan masalah, lama-lama iman kita goncang. Satu ketika apa yang kita punya digoyang, kita kelabakan. Amin. Tapi kalau kita punya Tuhan, masalah kita akan clear, selesai dengan cepat. Amin. Pemusik bisa kembali. Suka-suka Tuhan, anugerah yang besar sekali. Satu ayat terakhir sebelum kita selesai. Kita bangkit berdiri, kita membuka dalam Yesaya 33. Yesaya 33. Kita lihat siapa yang menyelamatkan kita. Kita bangkit berdiri. Yesaya 33 ayat ke-6. Sebab perlindungan kita bukan apa yang kita punya. Yesaya 33 ayat 6. 2, 3. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah apa? Hikmat dan takut akan Tuhan. Itulah, sekali lagi, 2, 3. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan takut akan Tuhan. Itulah. Mau dilindungi hari ini? Takut Tuhan.